Terkadang untuk mengerti apa yang benar, kita harus memulai dari apa yang salah. Tritunggal Maha Kudus adalah misteri yang menurut Katekismus Gereja Katolik adalah dasar pokok iman gereja. Dan disebut sebagai misteri tentu artinya bukan karena hal ini tidak benar atau hal ini hanya sebuah mitos, melainkan karena akal pikiran manusia yang terbatas tidak akan pernah sanggup untuk memikirkan dan juga memahami sepenuhnya akan misteri ini. Oleh karena itu, dalam upaya kita memahami apa itu Tritunggal Maha Kudus, seringkali kita menggunakan yang namanya analogi untuk memudahkan kita mengenal apa hidup Tritunggal. Akan tetapi, di sini kita harus sangat berhati-hati karena bisa saja analogi-analogi yang terlalu sederhana, yang sangat masuk di akal kita, justru malah menyesatkan kita. Karena analogi tersebut atau perumpamaan-perumpamaan tersebut tidak benar-benar menggambarkan realita Tritunggal yang sebenarnya. Oleh karena itu, hari ini aku ingin membagikan 4 analogi yang harus kamu hindari ketika mencoba untuk menjelaskan tentang Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama, analogi Tritunggal itu seperti air, ya, zat air H2O yang dapat terbentuk sebagai cairan, padat, dan juga gas. Contoh lainnya adalah analogi seorang laki-laki yang menjadi suami dari istrinya, ayah dari anak-anaknya, dan juga pekerja di kantornya. Analogi ini termasuk dalam paham yang disebut modalisme, yang mengajarkan bahwa Tritunggal itu sebenarnya hanyalah satu Allah, tetapi hadir dalam 3 tampilan mode. Contohnya, di dalam Perjanjian Lama, Allah hadir sebagai seorang Bapa, dan juga di dalam Injil, Allah hadir sebagai seorang Yesus, dan di dalam hidup menggereja, Allah hadir sebagai Roh Kudus. Jadi hanya satu Allah, tetapi mempunyai 3 tampilan. Yang kedua, analogi Tritunggal itu seperti matahari, yang adalah sebuah bintang yang memancarkan sinar dan panas. Jadi ada bintang, ada sinar, ada panas. Analogi ini diperkenalkan oleh Arius, sehingga disebut dengan paham Arianisme. Dan di dalam konsili Nisea tahun 325, paham ini sudah ditentang dan dianggap menyesatkan karena menganggap bahwa atau mengajarkan bahwa hanya Allah Bapa yang adalah sungguh-sungguh Allah. Tetapi Putra dan Roh Kudus bukanlah Allah yang setara dengan Allah Bapa, karena Allah Bapa, karena Roh Kudus dan juga Allah Putra itu diciptakan atau dikeluarkan dari Allah Bapa. Sehingga pada dasarnya paham Arianisme ini menyangkal adanya Allah Tritunggal yang sama. Yang ketiga, Tritunggal itu seperti sebuah telur, ya, yang mempunyai 3 komponen, yaitu ada kuning telur, ada putih telur, dan ada kulit cangkang telurnya. Permasalahan dengan analogi ini adalah masing-masing dari komponen tersebut memiliki substansi yang berbeda-beda, atau dengan kata lain, ketika kita melihat kuning telur, kita menyebutnya ya itu kuning telur, bukan telur. Ketika kita melihat putih telur saja, ya kita bilangnya itu putih telur, itu bukan telur. Dan begitu pula dengan kulit cangkangnya. Oleh karena itu, analogi ini mengikuti paham yang disebut triteisme, yang berarti sebenarnya bukan ada satu, melainkan ada 3 Allah yang berbeda. Jadi tidak ada kesatuan antara ketiga Allah ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang terakhir, analogi Tritunggal itu seperti sebuah penggaris atau benda apapun yang berbentuk segitiga, yang mempunyai 3 bagian atau 3 part. Analogi ini termasuk dalam paham parsialisme, yang mengajarkan bahwa masing-masing pribadi itu adalah bagian dari satu Allah. Artinya, jika ketiganya bersatu, maka mereka 100% Allah.
Tetapi Allah sendiri, Allah Bapa sendiri hanya 33% Allah, Putra adalah 33% Allah, dan Roh Kudus adalah 33% Allah. Mereka menjadi 100% Allah ketika mereka bertiga bersatu. Jadi keempat analogi ini memberikan sebuah gambaran yang mungkin masuk di akal, yang mudah untuk kita cerna, tetapi kita perlu berhati-hati karena keempat analogi ini tidak memberikan gambaran yang tepat tentang kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Nah, dengan mengetahui apa yang salah, meskipun kita tidak bisa memahami sepenuhnya, namun kita bisa mulai menghayati kedalaman misteri Tritunggal ini. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama, hanya ada satu Allah di dalam 3 pribadi. Jadi ada satu Allah di dalam 3 pribadi. Bapa bukan Putra dan Roh Kudus, Putra bukan Bapa dan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa dan juga bukan Putra. Akan tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiga-tiganya adalah Allah yang satu. Jadi hati-hati dengan penggunaan analogi yang sangat masuk di akal atau masuk di logika, karena bisa jadi analogi itu tidak menggambarkan realita Allah Tritunggal yang sesungguhnya kita sembah. Nah, untuk belajar bersama lebih dalam lagi tentang misteri Tritunggal ini, yuk ikuti video Tanya Aquinas tentang Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati.